Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi rekan-rekan guru yang hebat-hebat semua. Kita berjumpa kembali di dalam sebuah program sekolah penggerak di mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sebuah ruang meeting online dalam Google Meet dalam keadaan yang sehat semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Apakah siap dan bersemangat? Siap, alhamdulillah. Siap, semangat. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari terutama tentang konsep Merdeka Belajar, yang mana pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang hebat-hebat, yaitu Ibu Isya Setiawati dari SMA 10 Pandeglang dan Ibu Yeti dari SMA Negeri 1 Semendawai, Sumatera Selatan. Nah, mudah-mudahan dua orang narasumber ini bisa memberikan kita pengetahuan baru yang bisa bermanfaat bagi kita terutama dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit pengertian kepada Bapak Ibu semua sebelum kita memulai kegiatan inti. Pada pagi hari ini kita ada beberapa sub acara, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua apersepsi, ketiga acara inti yang dibagi menjadi dua, yakni sesi 1 oleh Bu Yeti dan sesi 2 oleh Bu Isya Setiawati. Yang keempat demokrasi kontekstual dan yang terakhir penutup. Nah, untuk yang pertama, marilah kita mulai dari diri sendiri. Ada 3 buah pernyataan yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon dijawab dengan kata benar atau salah sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semua. Yang pertama, guru lebih mengutamakan materi-materi pembelajaran selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Benar atau salah? Ditulis dalam kertas. Kemudian yang kedua, saat ini pendidikan dapat membentuk siswa memiliki karakter mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, berkembang global, dan gotong royong. Benar atau salah? Yang kemudian yang ketiga, siswa mendapat perlakuan sama dalam pembelajaran tanpa memandang kemampuan siswa. Benar atau salah? Oke, sudah semua, Bapak Ibu semua? Kita lihat jawabannya. Nomor 1 benar, 2 salah, 3 benar. Nah, kok bisa begini? Nah, untuk itulah mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang hebat-hebat. Untuk yang sesi pertama, yakni tentang prinsip pendidikan menurut Ki Hajar akan dibacakan atau akan dibawakan oleh Bu Yeti dari SMA Negeri 1 Semendawai, Sumatera Selatan. Kepada Bu Yeti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nopi, aku fasilitator kesempatan. Iya Pak. Lanjutkan dulu ke sesi kedua ya, karena semuanya juga sama-sama saling terkait. Jadi kita langsung saja ke Bu Isya Setiawati dari SMA Negeri 10 Pandeglang untuk menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam konsep Merdeka Belajar. Monggo Bu Isya Setiawati, waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Pak Nopi sebagai fasilitator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sinyal saya Pak, maaf. Ini saya akan membahas tentang apa yang akan kita membahas lanjutan dari Merdeka Belajar, yaitu bagaimana Merdeka Belajar di sini artinya bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, tapi kita belajar dengan apa yang bisa diharapkan dari pembelajaran tersebut. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar ini, kita di sini dituntut bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mungkin masih baru ya Bapak Ibu, sehingga konsep-konsepnya mungkin belum begitu populer di kita, tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita juga bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 karakter. Karakter yang pertama yang diharapkan yaitu siswa bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini pelajar Indonesia diharapkan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memahami ajarannya, kepercayaan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini tercermin bisa kita lihat dalam kegiatan sehari-hari anak-anak di sekolah kita apakah melakukan sholat untuk yang beragama Islam. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global. Di sini pelajar Indonesia diharapkan bisa mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas. Harus bangga dengan kearifan lokal yang mereka miliki masing-masing. Dengan kebanggaan itu, meskipun nanti ada budaya-budaya baru yang masuk, tetap budaya lokal itu mewarnainya. Dan di sini dengan memiliki keragaman budaya lokal, diharapkan siswa kita itu bisa saling menghargai, bukan menjadi perbedaan, tapi saling menghargai dengan keanekaragamannya. Kemudian yang ketiga, karakter mandiri. Di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Artinya siswa di sini kita harapkan dalam kegiatan pembelajaran bisa melakukan segala sesuatunya dengan mandiri, dengan kemampuan dirinya untuk bisa menyelesaikan dengan sadar akan dirinya memiliki kemampuan dengan situasi yang dihadapi mereka masing-masing. Misalkan dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Kemudian selanjutnya ada gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah menjadi budaya kita dari zaman dahulu dan sudah terkenal Indonesia itu orang-orang yang saling bergotong royong. Di sini bisa diharapkan kepada pelajar Indonesia bisa menonjolkan sifat gotong royongnya itu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya secara bersama-sama. Selanjutnya, nalar kritis. Nah, berkaitan dengan kemajuan zaman yang semakin canggih. Nah, di sini ada berbagai informasi yang bisa kita terima dengan mudahnya. Namun informasi itu harus bisa dievaluasi oleh siswa kita, kemudian bisa menyimpulkannya dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan dalam berpikir, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang positif. Nah, seperti hoak-hoak yang terjadi, mungkin anak-anak kita mudah-mudahan bisa mengatasinya. Selanjutnya yaitu kreatif. Nah, kreatif di sini siswa kita harus mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, di sini anak-anak kita itu diharapkan kreatif, bisa menggali potensi dirinya sehingga menghasilkan hal-hal yang kreatif bagi dirinya sendiri dan menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembelajaran. Bagaimana mereka itu bisa kreatif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Nopi, waktunya. Baiklah, terima kasih dari Bu Isi atas pemaparan yang sangat hebat sekali. Tadi kita dengarkan bersama-sama. Jadi yang bisa saya ambil dari pemaparan dari Bu Isi adalah untuk mencapai karakter atau profil pelajar Pancasila tadi, maka diperlukan sebuah kurikulum yang bisa mengarahkan siswa agar bisa memiliki karakter profil Pancasila yang telah kita harapkan bersama. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat merdeka belajar dalam pembelajaran tersebut? Tentunya ada beberapa prinsip yang mau kita laksanakan kan. Nah, untuk itulah maka kita sudah hadirkan narasumber yang kedua yang tadi tempat hilang karena sinyal. Nah, ini Bu Yeti dari SMA Negeri 1 Kemendawai. Monggo Bu Yeti, silakan berikan kami pemaparan tentang bagaimana prinsip belajar atau prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kerangka sekolah penggerak, yaitu sekolah yang menghasilkan merdeka belajar. Monggo Bu. Silakan Bu Yeti. Baik, terima kasih Pak Nopi selaku fasilitator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita lihat dulu Bapak Ibu gambar berikut ini. Coba kita lihat semua gambar berikut ini. Apa yang tergambar di sana? Boleh Bu Isya pendapatnya Bu Isya?
Gambarnya belum tampil, Bu. Halo Bu Isya. Ya, gambarnya belum tampil, Bu. Gambarnya belum Belum ada ya nih, Bu. Bu? Oh ya, sudah nih. Sudah. Nah, baru. Oke, silakan Bu. Menurut Ibu gimana Apa di dalam gambar tersebut? Apa pendapat Ibu? Ya, dalam gambar itu ada anak-anak yang sedang belajar, bermain dengan bebas, dengan bahagianya, dengan merdekanya, merasakan masa anak-anaknya yang begitu bahagia. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar sekali ya Bu, jawaban Ibu tadi benar terdapat dalam filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus memerdekakan dan berorientasi kepada anak. Karena apabila peserta didik merasa merdeka, maka pembelajaran akan lebih bermakna. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Maksudnya perubahan di sini bahwa pendidikan ini selalu bergerak, dinamis dan tidak pernah berhenti. Pendidikan harus terus berubah dan terus bergerak menjawab tuntutan zaman. Jadi yang namanya pendidikan dia tidak Oke. Bapak Ibu semua, sepertinya ada gangguan sinyal dari Bu Yeti. Kita maklum karena mungkin keadaan di sana. Ya. Jadi dari Bu Yeti tadi sudah sedikit menjabarkan bahwa dari filsafat Ki Hajar berhenti dan terus udah masuk berkembang lagi ya Bu Yeti ya. Monggo Bu Yeti, lanjutkan. Silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa masalah. Ya, lanjutkan lagi Bu Yeti. Nah, Oke, lanjut lanjut. ya Pak. Jadi jadi pendidikan yang sekarang ini adalah kita harus menjawab tuntutan perkembangan zaman. Misalkan anak harus mampu memiliki komunikasi, kemudian bernalar kritis dan sebagainya dengan tujuan bahwa pembelajaran abad 21 ini dapat tercapai dari kegiatan pembelajaran. Demikian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti atas pemaparan dari Bu Yeti yang sangat baik sekali. Oke, baiklah Bapak Ibu semua peserta sekolah penggerak, pada kesempatan kali ini kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari dua orang narasumber kita, yakni Ibu Yeti dari SMA Negeri 1 Semandawai, kemudian ada Bu Isya Setiawati dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Nah, Bapak Ibu semua, yang bisa saya katakan atau saya simpulkan dari pemaparan kedua narasumber hebat ini tadi adalah dengan program Merdeka Belajar itu dapat dicapai jika kita sudah memahami prinsip pendidikan belajar ala Ki Hajar Dewantara, yakni apa? Satu, perubahan. Yang kedua adalah pendidikan berpusat kepada peserta didik. Hal ini penting, gunanya apa? Adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Mengapa sih penting profil Pancasila itu? Karena profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu karakter yang diharapkan bagi siswa kita selama kita pendidikan agar siap mengikuti atau menerima tantangan global. Nah, sekarang kita balikkan kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta. Kira-kira kita mampu nggak ya? Kira-kira Bapak Ibu ini sudah paham belum ya tentang penjelasan dari dua orang narasumber tadi? Nah, untuk itu kita masuk ke kegiatan ketiga atau kegiatan terakhir untuk hari ini, Bapak Ibu semua. Tolong diperhatikan, saya akan share presentasi terakhir saya, yakni tentang tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, di sini kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi demonstrasi kontekstual, di mana Bapak Ibu semua setelah mendengarkan pemaparan dari dua orang narasumber, saatnya Bapak Ibu semua merefleksikan pengetahuan yang dituangkan di dalam sebuah artikel. Jadi Bapak Ibu, kami minta untuk membuat artikel dari konsep belajar merdeka menurut pemikiran Bapak Ibu semua. Contohnya gampang. Yang pertama menggunakan font Times New Roman. Yang kedua menggunakan font ukuran 12 spasi 1,5, minimal 500 kata dan dilarang menggunakan kata kotor dan sara.
Nah, Bapak Ibu semua, artinya kalau Bapak Ibu sudah membuat artikel tentang ini, berarti kami anggap Bapak Ibu sudah paham semua tentang konsep belajar merdeka. Nantinya artikel ini tolong Bapak Ibu simpan atau kirim atau upload di dalam lembar kerja Bapak Ibu semua di LMS yang sudah kita pelajari bersama. Kami tunggu sampai jam 6:30 besok. Mudah-mudahan sebelum jam 6:30 Bapak Ibu sudah selesai semua ya. Karena ini sangat mudah sekali. Karena Bapak Ibu tinggal menggabungkan gagasan Bapak Ibu semua tentang konsep belajar mereka dari pemaparan narasumber yang tadi hebat kita telah dengarkan bersama-sama. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi pada Bu Isya dan Ibu Yeti atas materi yang super sekali tadi. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Bu Isya, Bu Yeti masih di sini? Ya, terima kasih. Oke. Gimana Bu? Beres aja rekamnya. Berhenti aja rekamnya Bu. Tanya Pak Ya? Nopi. Pak Nopi mana ini kayaknya ngilang juga. Sinyalnya Pak. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan sama tugas tadi pun juga mohon Bapak Ibu semua saya ulangi lagi, Bapak tugas itu dikerjakan sampai pukul 6:30 pagi besok, sudah ada di LMS Bapak Ibu semua supaya bisa mudah saya koreksi pekerjaan dari Bapak Ibu semua. Harapan saya dengan adanya tugas ini Bapak Ibu dapat memahami lebih jelas tentang konsep Merdeka Belajar menurut profil pelajar Pancasila dan belajar Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu semua, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran terbimbing pada seperti hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Akhirul kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.